Saya bahkan bukan hanya sekarang yang tersindir, ketika baca judulnya itu, wah nyindir saya. Yang penting itu kita selalu sadar bahwa kita itu selalu tidak sempurna. Tingkatan orang beribadah itu memang bertingkat-tingkat. Dan itu sesuai dengan situasi profesi di mana dia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukuran wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat Kurma, kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami di acara Kurma Kuliah Ramadan jilid 2. Kebetulan untuk hari ini saya kedatangan bintang tamu. Beliau adalah salah satu tokoh di Kabupaten Malang. Beliau juga sekretaris PCNU dan juga beliau adalah rektor tercinta kita, yaitu Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Siapa? Yaitu adalah beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Adib. Oke, kita sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar bugar. Alhamdulillah. Tapi gak bisa ngopi, gak bisa ngerokok. Oh iya. Tapi puasa lancar nggih? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Pemirsa, sahabat Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Ya, dan juga dialami oleh banyak orang, yaitu tentang maaf Tuhan, kami sibuk sekali. Ini adalah saat menarik sekali ya, kita bincang-bincangkan dengan beliau. Bahwasanya gini Pak. Jadi sekarang itu kan zaman globalisasi. Dengan zaman globalisasi ini banyak kemajuan teknologi yang seharusnya membantu, malah bikin manusia itu lupa yang sejatinya ya. Sehingga manusia itu lupa bahwasanya tujuan atau diciptakan oleh Allah yang sungguhnya untuk apa. Mungkin tanggapan dari panjenengan tentang tema Tuhan kami sibuk sekali, gimana? Iya. Pertama-tama tema itu kan buat judul tulisan ya. Iya. Dari bukunya seorang penulis bestseller. Siapa namanya? Rifai nggak salah. Ahmad Rif'an Rifai. Iya, Rifai. Itu ada bukunya, iya. sangat populer itu. Iya, bestseller. Iya. Nah, salah satu yang di dalamnya itu adalah Tuhan, maaf aku sibuk sekali. Iya. Saya sempat baca itu di dalam itu. Ini maksudnya apa ini maksudnya? Ternyata di situ dia semacam ajakan untuk merefleksikan bahwa kita itu sudah terlalu sering melupakan Allah dan menomorduakan Allah ya. Ya memang kita akui. Kadang-kala kita kalau sedang begini. Ya kalau sudah bermedsos ya. Bermedsos, main game gitu kan. Nah itu kadang-kala lupa hal-hal yang asasi. Ya. Seperti misalnya lupa kewajiban kepada Allah. Ya. Misalnya waktu azan masih eman gitu kan. Cuma hanya didengar saja. Iya. Atau bahkan nggak terdengar itu. Ya. karena pakai headset. Kemudian lupa tugas mengajar, tugas mengoreksi dan macam-macam. Ya barangkali dengan puasa dan tema ini itu menjadi pengingat, terutama bagi saya. Iya. Bahwa di dunia ini kita tujuannya itu adalah memang mengabdi. Kan tujuan hidup itu mengabdi. Dalam totalitas maksud saya. Tujuan utama karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan dalam Al-Qur'an. Nah, ibadah di situ kalau dalam bahasa yang biasa sehari-hari kita itu kan mengabdi. Kita mengabdi kepada Allah, kita mengabdi kepada tatanan sistem yang itu memang dirancang oleh Allah. Sistem sosial, sistem nilai, kemudian kelestarian alam,
itu kan juga bagian dari mengabdi. Tapi statement tentang bahwasannya kita ini diciptakan oleh Allah atau dalam Al-Qur'an sebutkan beliau tadi kan semua sudah mengetahui. Tapi kenapa kok masih ada? Mungkin ada trik dari jenengan supaya nanti manusia atau makhluk yang memang sejatinya bertakwa atau beribadah itu benar-benar ibadah, bukan hanya sebatas selingan saja, bukan hanya dibaca saja. Mungkin ada trik. Kalau trik ini justru saya juga lagi mencari gitu. Ya. Karena sebetulnya alasan sibuk itu bukan hanya ketika era medsos. Itu memang alasan yang bahkan di Al-Qur'an itu ada itu. Tapi saya lupa ayatnya itu, bahwa syakolatna amwaluna, kan ada begitu kayaknya di Al-Qur'an itu, bahwa kenapa kamu tidak beribadah? Syakolatna amwaluna wa ahluna, kayaknya begitu. Alasannya adalah kita itu sibuk ngurusi harta kita mencari nafkah, kita ngurusi keluarga, mana sempat kita untuk beribadah, kan begitu. Itu alasan yang universal. Lintas zaman. Gitu. Itu alasan semua orang ya. Alasan semua orang. Ya. Jadi memang kelemahan ini itu ada kelemahan semua orang, maka yang penting itu adalah bagaimana kita saling mengingatkan. Itu yang terpenting, karena seseorang itu, manusia itu sebetulnya kenapa dia butuh orang lain? Salah satunya adalah dia perlu diingatkan. Karena manusia melulotok manusia. Iya. Manusia itu jarang loh 1001 yang bisa mengingatkan dirinya sendiri itu. Dia butuh momentum. Gitu. Momentum. Karena sesungguhnya gini. Jadi menurut saya media itu kan sebenarnya membantu ya. Tapi sekarang malah media itu mempengaruhi terlalu besar terhadap kedekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah ya. Sehingga kalau udah HP-an udah lupa semuanya kan gitu. Iya. Memang ya. Cuman begini ya. Yang namanya alat itu netral. Dia tidak punya kepentingan. Karena yang penting itu adalah siapa yang menggunakan, lalu motivasi yang dia digunakan itu untuk apa. Maka kata-kata ibadah itu kenapa kok kita maknai totalitas, bukan hanya soal sholat, puasa, zakat, zikir, bukan hanya itu, tetapi totalitas hidup kita itu memang semuanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ketika kita menggunakan medsos, sebetulnya ketika kita penggunaannya itu adalah untuk kepentingan bersama, sosial, pendidikan, misalnya, dan itu kita niati betul dan secara sadar, kita niat untuk mengabdi kepada Allah, maka di situ nilainya kemudian itu menjadi sangat positif. Artinya alasan sibuk itu sudah mending. Bahwa kegiatan dia itu memang untuk mengabdi kepada Allah. Seperti itu. Kalau saya lihat tentang tema ini, maaf Tuhan kami sibuk sekali, ini seakan-akan manusia tidak butuh kepada Allah. Allah merekam itu sebetulnya itu sebuah sindiran bahwa memang kelemahan manusia itu ada seribu alasan bagi manusia untuk tidak beribadah, dan itu alasan itu kemudian dicari-cari dari keadaan dirinya. Karena saya sendiri masa tersindir gitu. Semuanya yang hadir di sini semuanya. Jadi masa tersindir dengan adanya ini. Iya. Saya bahkan bukan hanya sekarang yang tersindir, ketika baca judulnya itu, wah nyindir saya. Oke, gini Pak. Jadi mungkin ini kalau tadi saya minta tentang trik ya, mungkin lebih ke pengalaman panjenengan. Jadi untuk mengingat ibaratkan ngiling awak dewe kan seperti itu. Jadi gimana mungkin, karena emang jadi kita itu butuh manusia, butuh seseorang ya, tapi paling enggak kan ada seseorang yang lebih baik itu adalah orang yang ketika sadar dengan dirinya sendiri ya, biar nanti kita tidak sibuk dengan urusan kita. Emang ya, kerja itu juga ibadah tapi kan ada yang lebih ya, mungkin kewajiban lah ya, yang mungkin bisa
Dengan ceritakan mungkin. Cerita apa ya? Saya juga bagian dari problem gitu. Cuman mungkin begini, yang penting itu kita selalu sadar bahwa kita itu selalu tidak sempurna Iya, iya betul, betul. dalam hal apapun. Dalam apapun. Kita sadari bahwa kita tuh banyak keterbatasan dan kita memang selalu sadar selalu butuh orang untuk kita itu bisa tepat kembali ke jalur rel. Iya. Karena pada dasarnya kita itu memang diciptakan Tuhan itu dengan kelemahan elementer. Manusia itu kelemahan itu ya manusia. Jadi yang penting itu kita sadari. Sadar. Kalau kita sudah sadar itu, ketika kita bisa diingatkan oleh orang, kita akan berterima kasih. Nah, Tapi kalau kita sedang lupa, kita diingatkan, bisa marah itu kan. tapi itu kadang. Jadi ketika kita diingatkan, kita nggak terima. Iya. Ya, karena sungguhnya dalam pepatah mengatakan ya gajah depan mata tidak kelihatan, Iya, semut di seberang lautan semut di seberang kelihatan. ya, Itu jadi benar. Jadi kalau menurut jenengan kita harus tahu diri lah bahwasanya manusia itu tempatnya lupa. Iya. Jadi butuh seseorang untuk diingatkan, mengingatkan tentang kesalahan atau apalah. Nah, tapi untung kita punya pasangan ya, Oh, punya iya, istri. iya. Jadi ketika waktunya sholat ya ada Nah, yang diingatkan. Tapi kadang kita itu marah itu. iya. Tapi memang itu manusia. Kan toh tidak selamanya begitu kan. Iya. Ketika kita diingatkan, ayo sholat, ya kita sholat. Ya kadang-kala memang kesadaran manusia itu kadang-kala naik turun. Iya. Ya. Jadi pemirsa semuanya yang sahabat kurma dimanapun Anda berada, jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari tema ini bahwasanya cara kita supaya kita itu tidak lupa dengan Allah atau yang mencipta kita harus sadar diri bahwasanya kita ini adalah makhluk lemah. Kita ini adalah makhluk manusia. Walaupun semua makhluk ciptaan Allah paling sempurna adalah manusia, tapi ada kelemahan tersendiri. Iya. Sehingga banyak orang lalai terhadap kewajiban kita dan sebagainya. Oke, gini Pak Rektor. Jadi tema ini, jadi maaf Tuhan kami sibuk sekali ini. Ya, ini kalau dalam bukunya Rif'an itu kan sebuah sindiran, Iya. ya, sebuah sindiran dan juga sebuah ajakan. Ya. Mungkin jenengan tadi kan sempat membaca, mungkin sedikit ya. Ya, jadi ya sebetulnya apa yang kita berbincangkan sejak tadi itu adalah inti dari tulisannya itu. Jadi kita itu sering punya banyak alasan untuk mengabaikan panggilan dari Tuhan. Ya Mbok, jangan begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di buku itu memang ini kuncinya itu ya kita harus selalu sadar bahwa kita itu memang makhluk manusia yang lemah, manusia yang punya ego, keakuan. Nah, itu yang harus dikalahkan. Kemudian yang kedua, harus merasa kita itu memang butuh kepada orang lain, baik orang lain itu orang yang paling dekat suami istri maupun teman sejawat lingkungan, kita memang butuh. Nah, puasa di sini pentingnya karena puasa itu ibadah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan ego. Ego yang paling dasar itu kan ego mau makan. Lapar gitu kan. Itu kan ego yang paling lumrah gitu. Ketika udah kenyang tidur. Iya. Ingin ngerokok gitu kan. Kan kita menekan itu. Iya. Ingin marah, kita tekan. Jadi sebetulnya puasa itu adalah justru latihan mengalahkan diri sendiri. Berarti puasa itu adalah madrasahnya ya. Madrasahnya untuk menjawab sindiran itu. Menjawab sindiran itu. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya sahabat kurma dengan melaksanakan puasa pada tahun ini kita benar-benar berada di madrasah dalam membentuk karakter kita, dalam membentuk kepribadian kita supaya kita ya tidak lupalah dengan tugas kita yang sejatinya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Ketika ada sindiran seperti ini, seakan-akan ketika sadar kita ya mungkin ada seorang yang malas bekerja karena ketika mendapatkan sindiran tak ibadah aja terus sembarang dan sebagainya. Ya, itu gimana menurut panjenengan? Kadang-kadang memang ini seseorang itu memaknai ibadah itu terlalu sempit. Yeah.
Kemudian seseorang itu belum punya pengetahuan mungkin atau habituasi diri untuk bagaimana menata niat sejak awal. Jadi sebetulnya kita itu jadi Allah itu maha adil, maha sayang, penyayang kepada kita. Hal-hal yang kecil, apa yang kita lakukan itu sejauh itu bermakna bagi orang lain, bagi orang bermanfaat. Apalagi kemudian kita niati ibadah, itu ada penghargaannya, ada rewardnya. Itu termasuk ibadah ya? Masuk mendapatkan ibadah. pahala ya? Iya, misalnya kita membersihkan jalan, atau kita menemukan paku, kita kita buang ke pinggir, itu sudah bentuk ibadah. Ya. Dan satu perbuatan itu pahalanya minimal lipat 10 kan kalau dihitung ya. Iya. Bahkan sampai 700 kalau bulan puasa. Bahkan tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Itu iya. Jadi sebetulnya karena totalitas, maka apapun yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita hindari, itu kalau memang itu ada motivasi kita itu untuk mengabdi, niatnya itu mengabdi kepada beribadah, kemudian bermanfaat bagi orang lain, itu sudah pasti ada reward dari ada balasan. Jadi ini bentuk ibadah itu tidak hanya sholat dan sebagainya. Jadi ketika kita bermanfaat bagi orang lain itu juga bentuk ibadah. Sudah beribadah. Cuman memang ada ibadah itu yang kerangka platformnya itu ada yang nggak bisa ditinggal, seperti sholat. Itu kan tak usah lah kita tawar-tawar. Gimana kalau kita sholat itu yang penting kan bermanfaat bagi orang. Nggak bisa. Itu memang sudah platform dari Allah. Sudah ditetapkan. Jadi sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah semuanya. Jadi bentuk ibadah itu tidak hanya sholat, puasa dan sebagainya. Kita beraktivitas, kita bersih halaman, kita bekerja itu adalah bentuk ibadah. Jadi jangan berkecil hati bagi pemirsa semuanya tentang ibadah ini. Apalagi sekarang bulan puasa banyak ibadah karena sekarang lipat ganda dalam berpahala. Ya, seperti itu ya Pak Rektor ya. Iya, betul. Jadi karena beribadah ini lingkupnya luas. Jadi mungkin jenengan ada statement ya untuk pemirsa semuanya supaya tidak berkecil hati lah tentang bagi pekerja keras dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi begini, tingkatan orang beribadah itu memang bertingkat-tingkat dan itu sesuai dengan situasi profesi di mana dia berada. Kalau yang saudara-saudara kita yang sedang bekerja di sawah, bekerja di pabrik, bekerja menjadi apa gitu, yang memang itu pekerjaan berat, berat. Ketika itu dia berniat ini untuk menafkahi istri, keluarga, itu sudah bentuk ibadah. Yang sangat besar ya. Syukuri itu. Gitu ya. Adapun tidak sempat kemudian untuk ibadah yang sunnah-sunnah, jangan berkecil hati. Ibadah sunnah dibandingkan dengan jihad menafkahi istri, perbandingannya tentu yang lebih utama jihad menafkahi anak istri ini yang penting. Karena menafkahi itu wajib. Ya? Wajib. Sementara yang ibadah sunnah kan sunnah, tetap dia lebih bagus, tetap lebih diutamakan yang wajib. Jadi jangan berkecil hati. Banyak sekali bentuk-bentuk ibadah, tidak harus berupa sholat, zikir dan lain-lain. Apa yang kita lakukan sejauh itu memang untuk kemanfaatan dan itu dianjurkan oleh agama. Berbuat baik kepada orang lain, menafkahi keluarga dan lain-lain gitu ya. Kalau itu diniati ibadah, itu insya Allah menjadi tabungan kebaikan kita semua. Jadi kita semuanya itu dalam beribadah itu banyak tingkatan. Jadi dijelaskan oleh beliau bahwasanya tingkatannya bermacam-macam. Jadi kita harus lebih mementingkan kewajiban daripada sunnah. Jadi jangan berkecil hati, jangan bekerja di malam dan sebagainya ketika tidak sholat tarawih. Jadi seperti itu. Ya mungkin kalau seperti itu saya kok tidak tersindir kalau itu. Mungkin yang dimaksud itu adalah meninggalkan hal-hal yang wajib.
Kadang-kala kita itu yang sebetulnya yang eksplisit di buku itu begini. Ketika adzan kita masih nantilah masih lama. Tapi ketika kita dipanggil oleh bupati misalnya, langsung siap. Wah langsung kita berangkat, nggak boleh terlambat ini begitu kan. Tapi betul. ketika adzan, ya nantilah masih lama. Jadi lebih mementingkan panggilan sama manusia daripada panggilan kepada Allah. Itu yang saya ketika baca itu tersindir saya. Wah ini saya. Jadi kalau dipanggil bupati, oh siap bupati. Oh iya, dipanggil ketua PCNU, beliau Yayamin. Bisa sekarang Le. Siap langsung berangkat. Tapi kalau adzan, si ono. Nanti masih panjang. Iya. Jadi idealnya memang ketika kita beribadah ya, memang idealnya adalah ya ketika adzan kita sholat karena menyerukan panggilan ya, seperti itu. Jadi pemirsa semuanya, sahabat kurma dimanapun Anda berada, mungkin itu dari kami ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tidak lalai dengan kewajiban kita sebagai makhluk ya, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah baik itu sholat, bekerja dan sebagainya. Jadi jangan berkecil hati untuk kita semua. Nah, terima kasih. Mungkin ada kata-kata ya, statement. Saya mengulang yang satu tadi bahwa ibadah puasa itu ibadah latihan mengalahkan diri sendiri. Karena problem kesulitan yang paling besar dihadapi oleh tiap manusia adalah mengalahkan diri sendiri. Itu yang paling susah. Dan puasa ini penting. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus nikmati, kita harus hayati puasa ini supaya madrasah puasa ini bisa berjalan dengan lancar dan kita ya, sebagai makhluk ciptaan Allah bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas sama-sama waktunya.